berdoanya, ibu akan membawakan sebagai ice breaking. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, kita berdoa ya sesuai dengan agama kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membahas energi terbarukan. Nah, ini yang kita membahas pada pagi hari ini. Sebelum Ibu lanjut materi yang Ibu bawakan, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian materi yang Ibu bawakan ini. Pernahkah kalian melihat lampu tenaga surya di sekitar kalian ketika kalian lewat di lingkungan sekitar kalian? Nah, Ibu jelaskan ya. Lampu tenaga surya itu sangat umum dan banyak dilihat baik di taman, di rumah maupun di sepanjang jalan atau biasa disebut dengan PJU. Nah, maupun untuk penerangan di lokasi terpencil karena ia memanfaatkan sinar matahari untuk mengisi baterai di siang hari dan menyala otomatis pada malam hari. Nah, itulah yang bertanya kepada kalian, dari mana asal listrik di rumah kita? Saya Bu, Dari mana? dari pembangkit listrik PLK Bu. Oke, lihat dulu. Nah, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. menyebutkan jenis-jenis energi terbarukan, dan yang ketiga menjelaskan manfaat energi terbarukan bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dari
tujuan pembelajaran ini, Ibu akan kasih contoh nyata di sekitar kalian yang terdekatnya saja. Yang kalian lihat seperti lampu jalan, itu dia menggunakan apa? Tenaga surya. Oke. Setelah itu, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Mati video pembelajaran ini menunjukkan dan coba nanti kalian sebutkan apa yang kalian lihat dalam video yang Ibu paparkan. Sahabat museum listrik tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Yuk kita belajar PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik di tempat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bangunan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk terlalu gede. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diberikan ke gardu hidup. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hal ini Max akan mengajak sahabat Lab untuk belajar mengenal pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disingkat dengan nama PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Untuk mendapatkan panas bumi, sumber cara yang memiliki potensi panas bumi hingga kedalaman tertentu sampai kita berhasil menemukan uap panas bumi yang akan digunakan untuk memanaskan ketel uap atau boiler. Uap panas bumi tadi akan bergerak masuk ke ruang turbin dan menggerakkan turbinnya. Kemudian turbin itu akan menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah kita mendapatkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari video tadi, Ibu mau jelaskan dulu kepanjangan dari PLTA. PLTA itu kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, dari video yang Ibu paparkan, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Siapa yang tahu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya Bu, Apa? proses pembangkit listrik tenaga air. Ya, betul. Terus apa lagi? Dua proses yang digunakan, satunya yaitu menggunakan proses tenaga air dan satunya lagi menggunakan proses tenaga panas bumi. Nah, oke, beri apa utamanya? Nah, Ibu jelaskan ya sedikit tentang materi PLTA Cirata dengan PLTP. PLTA itu energi air. Air itu merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. PLTA juga memanfaatkan aliran air untuk memutar turbin. Mekanisme serta PLTA cukup sederhana, yaitu dengan memanfaatkan energi potensial dan kinetik untuk menghasilkan putaran pada turbin. Nah, sedangkan PLTP itu adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energi. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara. Sementara pemanasan memanfaatkan panas bumi. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Panas Bumi, energi terbarukan dan konservasi energi tercatat sumber daya panas bumi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi di PLTP pada 11 wilayah WKP. Kemudian Ibu
energi dari matahari bisa habis? Tidak. Siapa yang jawab tidak? Angkat tangan. Yang bisa siapa? Nah, jawabannya itu bisa. Karena bahan bakar matahari atau yang disebut dengan hidrogen pasti akan habis, tetapi tidak dalam waktu dekat. Nah, diperkirakan itu sekitar 5 miliaran tahun lagi ke depan. Nah, itulah yang bertanya ini. Mengapa angin bisa digunakan untuk menghasilkan listrik? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jawabannya karena memiliki daya kinetik udara yang bergerak dan mengubahnya menjadi tenaga. Ibu akan menjelaskan pengertian. Coba kalian catat ya, karena ini penting untuk kalian dan kalian manfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang diperbarui secara alami dalam waktu relatif singkat, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Ibu akan menunjukkan tabel sederhana di papan tulis. Nah, tabel sederhana ini ada 3 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jenis energi. Jenis energi ini jenis energi terbarukan. Contohnya seperti matahari, air, dan angin. Ciri khasnya tidak akan habis dan ramah lingkungan. Oke. Coba kalian, anak-anak ibu, sebutkan contoh energi terbarukan. Ada yang tahu? Air, angin. Nah, itu semua contoh energi terbarukan. Dan ibu akan sebutkan satu contoh energi terbarukan dan manfaatnya, seperti contohnya energi matahari.
minggu depan. Nah, dari 3 tujuan pembelajaran yang sudah kita capai, Ibu sudah jelaskan pengertian, menyebutkan jenis-jenis, menjelaskan manfaat energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.